Saudaraku, sahabat tilawah semesta semuanya, apakah kita sekarang sedang mengingat Allah? Ingat kepada Allah kah? Di sini bukan ditanya ingat pada namanya, tapi di sini ditanya ingat pada Tuhannya, pada Allahnya yang diberi nama Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau nama-nama lainnya. Kenapa pertanyaannya seperti ini? Karena banyak sekali orang yang cuma ingat itu kepada namanya saja. Ini urusan akidah, jangan sampai keliru. Nah, bagaimanakah cara menjawabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hadirin sahabat tilawah yang kami hormati, terima kasih sudah mampir di channel yang sederhana ini. Terima kasih juga kepada yang sudah like, berkomentar, dan subscribe. Semoga sehat, berkah, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Hadirin sahabat tilawahku, ini kita harus jeli sekarang. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi. Kita harus benar-benar merasakan yang terdalam, memakai perasaan di dalam hati kita sesuai dengan keterangan dari Imam Ghazali, istafti kolbaka, istafti kolbaka, istafti kolbaka. 3 kali beliau menyebutkannya. Wa in aftauka, yang artinya tanyalah hatimu, tanyalah hatimu, dan tanyalah hatimu, walau orang lain memberi fatwa. Nah, di sini kita harus teliti, harus jeli untuk mentafakuri, karena ini bersangkutan dengan perasaan yang dalam. Ini akan memberi perangsang pada kita masing-masing, supaya hati kita ini tidak ketiduran, sehingga kita terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Jangan sampai seperti itu. Nah, di video ini kita diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan sampai lupa kepada Allah. Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sekarang ingat kepada Allah? Di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri, karena di sini bukan ditanya ingat pada namanya, tapi di sini ditanya ingat pada Tuhannya, yang diberi nama Tuhan, kepada Allahnya yang diberi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa coba pertanyaannya seperti ini? Karena banyak sekali orang cuma ingat kepada namanya saja, bukan ingat kepada Allahnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama, kita harus memakai pikiran yang mendalam. Kedua, harus fakum bidawahir, sesuai dengan hukum. Yang ketiga, harus memakai hati yang jujur. Baru pertanyaan ini bisa dijawab dengan sempurna. Ini tidak boleh sembarangan, harus teliti. Karena jika kita sembarangan,
menerima dan mendengarkan atau asal istilahnya salah paham, ini bisa menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Ini cuma mengingatkan hati kita, khususnya umat Islam semuanya, jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah dengan maha taunya, dengan sifat ilmunya Allah itu, Allah terus memantau kepada kita semua. Apakah kita selalu lupa kepadanya? Apakah kita terus selalu mengingatnya, baik di dalam sholat atau beribadah maupun di luar ibadah? Karena banyak yang beribadah juga tapi tidak mengingatnya, banyak sekali. Di video ini kan sering dijelaskan termasuk solusinya. Karena di dalam beribadah itu kebanyakan bukannya mengingat Tuhan, mengingat Allah, yang ada malah membayangkan atau pikiran ke sana kemari, membayangkan seseorang dan lain sebagainya. Ini dikarenakan kita taunya hanya kepada namanya saja. Padahal Allah sering dan banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita agar kita jangan sampai lupa kepadanya. Contohnya ada di dalam surat ke-33 ayat 41. Allah memberi perintah di sana, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikron katsira, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, kepada Tuhanmu, dzikron katsira, dengan sebanyak-banyaknya ingat. Jadi bagaimana cara mengingatnya? Nah, seperti ini ya sahabatku, agar kita tidak hanya mengingat namanya, sadarlah, temukanlah kita ini di dalam jiwa ini maupun di luar jiwa ini, kita sedang apapun, kondisi apapun, dimanapun, ketika melihat, ketika mendengar, berbicara, beribadah maupun sedang kegiatan lainnya, ingatlah, sadarlah, ketahuilah, temukanlah ada Allah di sana yang sedang menakdirkan kita. Contoh sedang melihat sesuatu, rasakanlah mata ini, telinga ini, mulut ini, dan gerak-gerak ini. Sedang beribadah ini, sedang bekerja ini, karena Allah lah yang menakdirkannya. Contoh kalau istilahnya ya secara detail, mata tidak bisa menciptakan penglihatan, maupun sebaliknya penglihatan juga tidak akan bisa menciptakan mata. Buktinya ada yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Tapi ya sebenarnya Allah lah yang menciptakan mata dan telah menakdirkan bisa melihat terhadap mata. Jadi di sana timbul ya qadir, zat yang menakdirkan. Nah, qadir ini kan talajum atau identiknya dengan kudrot, sifat kudrot. Sifat kudrot yang ada di sifat 20 itu adalah sifat ma'ani yang tidak jauh atau tidak berpisah dengan zatnya. Semoga dapat dipahami. Jika masih belum paham, boleh diputar berulang-ulang. Jadi beda ya, tidak seperti kita mengingat makhluk untuk kepada Allah. Salam tilawah semesta.